kumpul untuk menjaga supaya tidak ada tumbal lagi. Oh, berarti Kami seperti biasa itu baris berbaris. Nah, pada saat baris berbaris itu ini siswa baris, terus ini pelatihnya. Nah, di sini hutan. Nah, ada salah satu siswa kami itu, dia cewek, itu melihat sesuatu yang aneh ke arah hutan. Melihat sesuatu yang aneh, tapi dia diam. Jadi dia diam saja, diam. Dia melihat sesuatu yang aneh, kayak rupanya kayak buruk rupa itu ke arah hutan. Nah, jadi dia tuh ketakutan, tapi dia tidak mau ngomong sama kami. Akhirnya pada saat itu dia langsung kayak pingsan sendiri. Akhirnya semuanya panik, terus kita rebahkan, terus cerita apa yang kamu lihat gitu. Yang dia lihat itu, dia ada cerita nggak? Yang dia lihat itu sosok seperti apa? Ya pasti itu kayak hewan. Oh, berupa hewan. Hewan kayak burung kah, yang ya kayak burung. Ukurannya apakah sebesar manusia? Pokoknya matanya merah katanya. Gelap gitu. Pokoknya seperti hewan lah katanya. Oh, jadi kalau dia lihat di kegelapan itu kelihatan Ya. bahwa matanya berwarna merah. Matanya merah. Oh. Nah, kami tidak tahu itu apa. Jadi dia langsung jatuh pingsan. Loh. Terus semuanya ketika dia jatuh pingsan, terus dia sadar. Nah, badannya itu dingin sekali. Dingin, jadi kami selimuti dia, dingin sekali. Akhirnya kami bawa dia ke tenda. Seperti biasa kan, mungkin dia kelelahan, pikiran kami loh. Nah, dia cerita yang melihat mata itu setelah dia sadar. Pada saat dia pingsan, kami melakukan perawatan pertolongan itu. Kami melakukan sesuai protokol yang benar. Kami bawa ke tenda, ada yang jaga, diselimuti, dikasih balsam apa. Terus dia sadarkan diri. Kami kasih makan, minum. Kami tinggal di tenda sama temannya. Terus yang lain latihan. Nah, di sini menariknya, pada saat kami latihan, itu semua siswa kami yang LDK itu merasakan mual semua. Semuanya Pusing. mual. Termasuk saya juga mual. Kami tidak tahu mual itu kenapa. Mungkin menurut orang lah, saya juga mendengar kalau mual itu kita diserang oleh makhluk. Jadi beberapa ada yang mual, termasuk saya juga mual pengen muntah bawaannya. Oke. Saya pikir waktu itu saya mungkin lapar. Posisinya kalian sudah makan? Itu sudah makan. Kami sudah makan kan, latihan. Tapi pada saat latihan itu mual. Terus semuanya karena mual, semuanya kita suruh istirahat. Kita skip kegiatan itu semuanya. Ada nggak yang berpikir mual nih gara-gara salah makan? Iya, semuanya? pikiran kami mual karena salah makan, masuk angin. Jadi kami semua masuk angin. Terus akhirnya kami beli makanan. Saya makan. Pada saat saya mau makan itu makanannya itu kayak bau tai ayam gitu. Makanya saya tidak nafsu makan. Makanannya bau tai ayam? Kan kami makan, kan aku makan loh. Aku keluar cari makan. Itu makan untuk bapak guru sendiri? Saya sendiri makan. Pas kenapa lah bau tai ayam? Pas kucek bereda aja. Kayak bau kuah. Jadi makanan itu kayak kehilangan. Iya, jadi saya enggak mau makan. Rasa lah pokoknya. Saya enggak mau makan, saya beli roti, makan roti. Berarti bau tai ayam lagi? Enggak. Nah, di situ saya tanya sama teman. Ketika itu saya bawa teman Andre, bau tai ayam kah? Enggak, Pak. Tapi saya nggak berani ngomong bau tai ayam di rumah makan. Nggak mungkin saya bilang bau tai ayam, nanti orang-orang dengar. Oh, posisinya ya saya makan di luar. ayamnya di rumah makannya. Jadi saya nggak makan, saya cuma 1-2 sendok. Kalau siswa makannya apa Pak Guru? Yang peserta LDK? Mereka kan mandiri, jadi mereka itu per kelompok. Oh, jadi mereka masing-masing. Ada yang masak mie, ada yang masak telurnya itu mereka masing-masing. Nah, terus saya cerita dengan teman. Saya mual. Kayaknya saya kayak diserang. Pikiran saya kayak diserang. Tapi tidak tahu. Nah, pada saat kami kembali lagi ke perkemahan, masih seperti biasa aja. Yang sakit masih sakit, kami tidak tahu apa. Terus pas kami lagi asik api unggun, yang sakit masih di tenda agak jauh. Tiba-tiba ada siswa kami yang teriak, Pak, katanya, Pak. Oh. Jadi kami panik. Ternyata di dalam tendanya ada kakek-kakek yang masuk. Apa itu
kakek-kakek yang lain. Ini kakek-kakek yang lain. oh lain lagi. Lain lagi. Timbul ada kakek-kakek yang langsung masuk yang kayak ada langsung ngomong kayak ritual gitu, dia ngoles-ngoles ke kepala anak itu yang sakit. Oh, yang ngelihat sosok. Iya, katanya anak itu diganggu oleh sosok gaib. Sosok gaib karena memang lokasi tempat kami itu lokasi ritual. Jadi memang banyak roh-roh itu berkumpul di situ. Jadi merinding. Banyak roh-roh. Jadi kebetulan siswa kami itu yang kena. Jadi dia kata, terus si kakek itu kayak model kesurupan gitu, dia ngomong kalian tuh datang tidak izin. Padahal kami izin kan, tapi katanya kalian datang ke tempat ini tidak izin. Izin dalam tanda kutip. Ya, izin yang maksudnya. makhluk gaib gitu kan. Akhirnya saya tanya, gimana Pak solusinya Pak? Kalian harus minta izin. Oke Pak, kan saya kan sebagai guru bertanggung jawab. Oke, jadi kami datang ke, pada saat itu saya pusing juga. Saya pusing ngomong. Masih dalam posisi mual tadi. Mual, siswa itu terkapar semua, pusing, mual mereka. Kalau boleh tahu Pak Guru, ada nggak sih siswa yang nggak mual? Maksudnya yang dia dalam kondisi fit? Ada berapa orang kira-kira? Nah itu rata-rata, itu kurang tahu kan nggak ngitung kemarin. Yang pasti yang senior yang mendampingi itu semuanya dalam kondisi fit. Saya sendiri aja yang tuanya yang timbul diserang. Oh iya. Beberapa siswa ada yang fit, ada juga yang ya, balik jadi, lagi ke banyak juga yang takut gitu. Nah terus kami datang ke salah satu ibaratnya paranormal di kampung itulah. Kami datang malam-malam itu sekitar jam 9 atau jam 10, pokoknya jam 10 malam kami datang kayak melakukan izin. Nah pada saat itu sang dukun ini juga bukan dukun, orang yang dituakan di kampung itu pun sakit. Oh, paranormal itu. Iya, paranormal itu pun atau orang yang sakit. dituakan. Ya, dia pun sakit setelah pulang dari sungai itu. Dia kan habis dari sungai. Dia kan pokoknya kami kan kemah di situ dekat sungai. Nah, dia tuh nenek itu pun dari sungai itu dia pulang ke rumah, dia juga sakit. Katanya aku ini diserang juga. Pasti kalian dari sungai katanya. Iya Bu. Iya Nek. Sama, saya juga diserang dari sana. Kayaknya roh-roh di sana itu tidak suka. Jadi saya juga diserang. Tapi nenek-nenek itu dia bisa mengobati dirinya. Akhirnya dia menguatkan dirinya dan dia bisa membantu kami. Nah, pada saat itu kami dibantu oleh nenek-nenek itu, dibantu kayak ada bikin kayak rokok, sirih, segala apa tuh, kapur sama kemenyan itu kayak dibikin kayak beras, dikasih sesajen gitu. Oh, jadi kalian buat sesajen. Nah terus kami buat sesajen, terus ada kayak rumah-rumah kecil gitu. Oh iya. Ya, rumah-rumah kecil, terus sesajen itu dimasukkan ke rumah itu. Katanya disitulah penjaga sungai itu. Itu rumah kecil. Tuh posisinya dekat tempat kalian berkemah atau enggak jauh? Itu tempatnya dekat rumah nenek itu. Rumah nenek itu yang dekat, jadi dia meminta izin si makan ke situ. Terus kayak ada ritual untuk kayak minta izin. Pada saat itu kondisinya mencekam, banyak orang kampung datang ke perkemahan kami. Oh, jadi sampai satu kampung heboh ya? Satu kampung heboh, padahal kami tidak ada ngasih tahu. Tapi tiba-tiba orang kampung tuh tahu sendiri. Padahal kami itu jauh dari kampung sekitar 500 meter. Tapi pada saat kejadian itu orang kampung itu tahu bahwa di tempat kami kemah tuh ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tahu. Pantas pada saat kami datang ke situ, mereka tuh kayak melihat dari kejauhan, kayak tertawa atau kayak pandangan sinis gitu melihat kami. Sebenarnya mereka bakal tahu bahwa akan terjadi sesuatu. Apalagi yang datang kan anak-anak muda. Karena kan sebagian kalau anak-anak muda itu namanya juga anak muda kan, pikirannya masih ngapain sih percaya dengan yang kayak gitu, ngapain sih ya. Mungkin mereka sudah pasti bakal ada sesuatu yang terjadi malam nanti. Dan ternyata benar, padugan mereka benar, terjadi suatu hal yang menegangkan. Akhirnya nenek itu membantu kami kayak ngasih ritual. Nenek itu juga merokok. Saya yang tidak perokok pun harus merokok, karena memang secara mitos kalau kita di hutan kita harus merokok. Oh, jadi kalian disuruh ngisap rokok juga? Iya, ngerokok.
semua yang ikut di situ? Ada beberapa orang. Saya yang tidak merokok pun minta rokok. Ada rokok lah, minta rokok juga. Tapi rokok untuk biar terlihat mungkin kayak syaratnya lah merokok. Dan saya tidak merokok. Kemudian? Jadi pada saat itu dibersihkan, kami minta izin. Terus kami minta pandangan dari nenek itu, Nek sebenarnya apa yang terjadi di sini? Nah sebenarnya di situ itu ada kasus seorang mahasiswa yang meninggal. Ya sama seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Dan di tempat kami berkemah itu memang tempatnya sering orang mati tenggelam. Oh jadi nggak cuma mahasiswa itu? Nggak cuma mahasiswa. Jadi misalnya di sana ketika kami jalan loh, kata nenek-nenek itu ini tempat ada orang meninggal. Lewat lagi, di sini tempat jadi waktu meninggal. Kalian ngelilingin tempat itu, jadi nenek tuh nunjukin di sini tempat anu, di sini tempat anu, di sini tempat anu. Berarti banyak ya kejadian. Terus kata nenek-nenek itu di sini tuh kalian lihat itu kayak tanah kering, padahal lewat ilmu gaib itu tuh kayak kalian tuh kayak berkemah dalam air. Kayak berkemah dalam air. Namun kalau pandangan gaibnya itu airnya tinggi, kami kemah dalam air. Dan banyak sekali jin-jin atau roh halus tuh berkumpul. Karena dipanggil kan, ritual dipanggil. Iya. Nah, ritual itu kemarin tuh untuk membersihkan sungai. Nah, kebetulan kami di situ. Sialnya di situ. Atas ada sesuatu yang feeling aneh, tapi ya diabaikan. Oh berarti waktu kalian sampai di sana, khususnya Pak Guru juga ada ngerasa hal yang tidak enak. Iya, jadi memang ya tapi wajar kan, misalnya kita datang ke suatu hutan pasti ada pikiran horor kan, itu wajar ya. Ya karena tapi tidak menyangka kan seperti ini. Pada dasarnya manusia ini punya indera keenam dan tergantung tingkat kepekaan masing-masing menyadari itu atau tidak gitu. Mungkin batinnya Pak Guru menyadari bahwa di situ ada hal yang kita bisa bilang hal mistis lah. Oke. Setelah ritual itu dilaksanakan, apalagi yang kalian lakukan? Setelah ritual itu terus nenek bilang sudah aman ya, sudah dikasih izin. Nah setelah itu kami semua aman, merasa kayak terlindungi gitu, terlindungi. Masih mual nggak Pak Guru? Nah anehnya pada saat itu mual saya tiba-tiba hilang, jujur nih. Pada saat saya datang ke rumah nenek itu saya mual, mau muntah asli, mau muntah karena mual gitu, pusing. Kok padahal biasanya saya kalau merokok itu sakit kepala nih merokok. Kok sampai kami keliling-keliling itu malah hilang mualnya, bujung. Yang sakit timbul fresh kembali. Ini aneh. Pokoknya ini hal yang menurut tidak masuk akal. Nah, menurut nenek-nenek itu kami tuh kayak kalau bahasa sini, bahasa Kalimantan tuh pujiliau namanya. Kena pujiliau. Mungkin teman-teman tahu apa itu pujiliau. Tapi saya hanya tahu sekilas pujiliau itu kayak kita diserang oleh hantu-hantu, itu aja yang saya tahu. Iya. Nenek aku juga pernah cerita, jadi pujiliau itu kita diserang oleh makhluk halus ataupun arwah-arwah orang yang sudah meninggal gitu. Jadi seperti mereka membuat energi kita melemah. Ya mungkin karena energi kalian melemah, mungkin entahlah itu bahasa metafisikanya seperti apa, energi kalian ditarik mungkin, jadi kalian tuh merasa lemah, pengen muntah, ya seperti itu. Kemudian akhirnya karena kejadian itu siswa tidak berani tidur di tenda. Kami tidur di dekat api unggun. Tapi bukannya tidur, sampai subuh itu tidak ada tidur. Karena beberapa siswa ada yang takut, jadi dia tidak bisa tidur. Jadi saya sendiri juga harus berjaga-jaga. Jadi saya juga tidak tidur sampai pagi itu tidak tidur. Padahal paginya kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Terus siswa tadi yang melihat sosok di hutan itu gimana kabarnya? Waktu malamnya apakah sudah membaik? Sudah membaik, sehat. Tidak ada seperti tidak terjadi apa-apa. Makanya kami bingung. Memang. Berarti semalaman kalian terjaga. Jadi satu malam itu seperti pokoknya 5 menit 1 jam itu terasa lama sekali rasanya.
Punya malam terpanjang lah waktu kegiatan itu lah. Pokoknya malam panjang, masa panjang. Terus kalau besoknya kami melanjutkan aktivitas kami dan semuanya aman-aman. Oh berarti besoknya sudah lancar. Sudah lancar. Oh berarti nginepnya cuma semalam aja di sana. Semalam saja. Oh, iya. Kan Pak Guru tadi cerita kalau di situ sedang ada ritual dan 2 minggu tidak bisa dilakukan aktivitas di situ. Ya rasanya 2 minggu tidak boleh. Nah itu berapa hari setelah dilakukannya ritual? Baru 1 minggu. Oh baru seminggu. Oh berarti masih hangat-hangatnya. Iya masih hangat-hangatnya. Masih hangat-hangat. Ibaratnya ada buaya atau apa mungkin berkumpul. Iya. Jadi waktu kalian di situ mungkin mereka lagi pada ngumpul kali ya? Iya, mereka ngumpul, kami ngumpul sama bentrok. Mereka ngatur aktivitas, kami atur aktivitas. Cuman karena kami tidak izin motong kayu sembarangan, ada yang kencing sembarangan. Kan itu kan ada buat bikin api kan kita ke hutan motong-motong. Terus mungkin siswa kita jangan kencing sembarangan. Mungkin mereka kencing kita tidak tahu kan. Terus jangan mandi di sungai, mereka mandi di sungai. Termasuk Bapak gurunya juga yang mandi di sungai. Mungkin waktu Pak Guru mandi, Bapak Guru nggak sadar kalau di sekelilingmu tuh banyak mereka. Makanya dari kejadian ini saya diajarkan kita harus, misalnya kita datang ke suatu tempat, kita harus menjaga adat istiadat atau larangan yang ada di tempat itu. Jangan kita melawan, karena kalau melawan pasti akan ada penyerangan. Kita harus menghargai juga apa yang menjadi peraturan atau yang menjadi hal yang dihormati oleh warga sekitar lah. Oke, mau tanya lagi nih sebelumnya Pak Guru, kenapa warga sekitar itu melakukan ritual di situ? Apakah ritual itu rutin dilakukan atau tidak? Jadi itu katanya karena ada sesuatunya. Ritual itu katanya untuk membersihkan sungai. Jadi itu memang khusus diadakan. Jadi bukannya sering itu diadakannya itu berkumpul beberapa tua desa dari desa ujung, tengah dan ujung itu mereka berkumpul untuk menjaga supaya tidak ada tumbal lagi. Berarti karena memang banyaknya tumbal di situ. Jadi mereka menjaga. Jadi selain dapat cerita pengalaman mistisnya juga, Bapak Guru juga mendapat pelajaran berharga juga. Mungkin untuk teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya melakukan segala macam aktivitas atau melakukan kegiatan di luar, kita tuh harus benar-benar menjaga sikap dengan baik. Ini pesan untuk teman-teman di sana kalau misalnya kita mau ngadain kegiatan. Oke, pesan dari sekali saya lagi. Oke, pesan yang bisa saya sampaikan, kita itu hidup berdampingan. Jadi kita hidup tuh bukan manusia saja, jadi ada kehidupan lain atau alam lain yang bisa dibilang alam gaib. Jadi kita itu hidup berdampingan dan mereka, alam kita itu seperti ini, alam mereka mungkin berbeda. Nah, ketika kita kencing sembarangan, kita teriak, itu kita bisa menyakiti atau tidak sengaja mengencingi mereka. Walaupun kita bilang izin mbah, izin apa, kamu bilang izin tapi belum tentu diizini atau tidak langsung kencing gitu kan. Kecuali kamu bisa ilmu batin, memang tahu izin, ya mbah izin kencing di sini, terus ada yang jawab ya boleh, kan enggak loh. Nah, jadi kalau ketika kita kencing sembarangan kita bilang mbah izin mbah, masalahnya itu diizinkan atau tidak. Jadi kita hidup berdampingan, hati-hatilah dengan ucapan, dengan tingkah laku kita, karena ketika keberadaan sesuatu itu diusik, mereka akan mengusik balik gitu. Tergantung kekuatan kita, apakah kita kuat atau kita lemah, seperti itu. Oke, mungkin tambahan dari aku nih, Pak Guru, boleh kan? Ya boleh. Jadi kita hidup ini kita hidup berdampingan dengan berbagai macam dimensi yang ada. Tidak hanya dimensi kita, mungkin ada dimensi-dimensi lain yang tidak kita ketahui gitu. Jadi alangkah baiknya kita tidak melanggar apa yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi kita harus menjaga sikap, kita harus menjaga tindakan, tutur kata, sama seperti yang Pak Guru bilang gitu. Karena kalau kita melanggar itu,
maka mereka pun akan bereaksi gitu. Betul sekali. Seperti kita buang sampah sembarangan, misalnya di tempat itu cuma tanah kosong, ya kita lihat itu memang tanah kosong, tapi sebenarnya di situ mungkin ada hal yang tidak terlihat, mungkin itu ada kampung gaib mungkin gitu. Kita kan nggak lihat. Kita kan nggak tahu sebenarnya. Gitu. Mungkin dari video ini kita bisa belajar untuk menjaga sikap, tingkah laku dan tutur kata. Mungkin itu saja Pak Guru ya untuk video kali ini. Oke, terima kasih atas bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas dukungannya, sudah mencapai 1000 subscriber, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Guru Muda.